Bulan yang menunjukkan betapa cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Bulan ini juga Allah menunjukkan betapa cintanya Allah kepada kita hambanya. Oleh karena itu bulan Rajab ini diberi nama sebagai Syahrul Istighfar, bulan ampunan, bulan di mana setiap hamba Allah kalau memohon ampun, Allah tuangkan ampunannya. Maka jangan sampai kita melewatkan bulan Rajab ini kecuali kita perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca sejarah hidupnya Nabi Muhammad, sebetulnya perjalanan Isra wal Mi'raj, Allah sedang memberitahukan kepada kita umatnya Nabi Muhammad tentang kedudukan manusia yang paling dicintai oleh Allah. Allah punya nabi banyak, Allah punya rasul banyak, dari mulai Nabi Adam, kemudian ada Nabi Ibrahim yang dijuluki Khalilullah, ada Nabi Musa Kalimullah, ada Nabi Isa Ruhullah, dan para nabi serta para rasul yang lainnya. Tapi tidak ada satu nabi dan rasul pun yang pernah diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Jadi perjalanan Isra wal Mi'raj pada hakikatnya Allah mau ngasih tahu kepada kita sebaik-baik makhluknya. Allah mau ngasih tahu kepada kita semulia-mulia makhluk Allah. Allah mau ngasih tahu kepada kita betapa cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Isra wal Mi'raj ada waktu di mana Nabi Muhammad bertubi-tubi merasakan kesedihan. Sehingga tahun itu disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Kenapa disebut dengan tahun kesedihan? Karena di tahun itu paman tercintanya beliau meninggal dunia. Abu Thalib yang menghabiskan usianya merawat Nabi Muhammad dan melindungi Nabi Muhammad dari gangguan orang-orang kafir Quraisy meninggal dunia. Nabi Muhammad sedih karena Abu Thalib itu sudah seperti ayah kandung beliau, dari kecil mengasuh Nabi Muhammad. Di saat Nabi sedih, istri tercinta beliau Sayyidah Khadijah juga meninggal dunia. Seorang wanita yang sangat dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang harusnya dijadikan imam, wanita yang harusnya dijadikan contoh dan suri tauladan oleh kaum wanita. Dari Sayyidah Khadijah kita semua tahu apa itu cinta. Karena orang yang pertama kali mengajarkan kita cinta kepada Nabi Muhammad adalah keluarganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat cintanya Sayyidah Khadijah. Nikah sama Nabi Muhammad, setelah Nabi diangkat jadi Rasul, hari pertama Nabi berjumpa dengan Jibril alaihi salam, dapat wahyu dari Allah. Nabi Muhammad itu ketakutan yang luar biasa. Kenapa takut? Karena Nabi Muhammad punya sisi kemanusiaan. Nabi Muhammad itu manusia, punya sisi kemanusiaan. Maka ketika melihat Jibril dengan sosok aslinya, karena malaikat itu terkadang turun menyerupai manusia. Jibril setelah Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, terkadang Jibril itu turun dengan sosok sahabat Nabi yang tampan, namanya Dahiyah. Tapi pertama kali berjumpa dengan Nabi Muhammad, Jibril dengan sosok aslinya. Bayangkan Nabi Muhammad seumur hidupnya ketemu sama manusia, tiba-tiba ketemu sama sosok yang aneh, yang gak pernah dilihat oleh manusia. Ngelihat malaikat, malaikat itu tiba-tiba merintahkan Nabi, Iqra, baca. Dan Nabi Muhammad berkata apa? Ma ana biqari'in, aku bukan orang yang membaca. Dipeluk Nabi Muhammad
oleh sosok tersebut. Sampai kata Nabi Muhammad, aku ini nggak bisa bergerak. Kemudian dilepas oleh Jibril. Jibril berkata lagi kepada Nabi, Iqra. Nabi tetap menjawab, ma'ana biqari'in. Dipeluk lagi sekenceng-kencengnya, Nabi nggak bisa bergerak. Dilepas lagi sampai akhirnya Jibril membawakan firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Sampai dengan akhir surat, Nabi Muhammad turun dari Gua Hira dalam keadaan takut. Masuk ke rumahnya, tubuhnya menggigil, badannya kedinginan. Naik ke atas tempat tidurnya, berkata kepada Khadijah, Zamiluni, Zamiluni, selimuti aku wahai Khadijah, selimuti aku. Beliau ketakutan. Ketika beliau ketakutan, kata Rasulullah apa? Saya ini takut terjadi sesuatu yang tidak baik kepada saya. Dan Sayyidah Khadijah menunjukkan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidah Khadijah? Tidak. Allah tidak akan menyia-nyiakan dirimu wahai Muhammad. Engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahmi. Engkau adalah orang yang menanggung bebannya orang banyak. Akhlakmu baik, kehidupanmu baik, kehidupanmu untuk membantu orang. Gak mungkin engkau ditelantarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau bukan cinta gak terucap seperti ini. Di saat suaminya ketakutan, di saat suaminya semangatnya melemah, disemangati oleh Sayyidah Khadijah, jangan takut wahai Muhammad, innallaha la yukhzi, engkau gak akan disia-siakan, gak akan ditelantarkan oleh Tuhanmu. Engkau ini orang yang baik. Nah, ini contoh dari Sayyidah Khadijah. Para wanita kalau punya suami lagi ngedown, punya suami lagi sedih, diajarkan oleh Sayyidah Khadijah bagaimana menjadi istri yang baik. Disemangati Nabi Muhammad. Ini cintanya keluarganya Rasulullah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cintanya putri beliau Sayyidah Fatimah Zahra. Nabi itu mulai jadi Rasul, apalagi dakwah secara terang-terangan, apalagi setelah wafatnya Abu Thalib. Itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menyakiti Nabi Muhammad tambah dahsyat. Nabi ngaku jadi Rasul, diperangi. Ketika dakwah secara terang-terangan, tambah dahsyat. Ketika Abu Thalib sudah meninggal dunia, gak ada lagi yang membentengi Nabi Muhammad, maka orang kafir Quraisy tambah jahat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu sampai sholat di depan Ka'bah, didatangi oleh pembesar kafir Quraisy namanya Uqbah bin Abi Mu'id, dicekek lehernya. Dalam kesempatan yang lain Nabi sujud, datang orang kafir bawa ari-ari onta. Ari-ari onta yang kotor penuh dengan darah diletakkan di pundaknya Nabi Muhammad SAW. Sampai putri beliau itu nangis, dibersihkan sama Sayyidah Fatimah Zahra. Ayahnya sujud gak ngangkat kepalanya, di pundaknya kotoran onta yang diletakkan oleh orang kafir. Sayyidah Fatimah membersihkan sambil menangis dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, balaslah kelakuan buruk orang-orang Quraisy. Nabi Muhammad sampai selesai sholat itu disebut namanya satu-satu. Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi fulan, bi fulan, bi fulan. Namanya pembesar-pembesar Quraisy itu yang suka nyakiti Nabi Muhammad disebut sama Nabi, ya Rabb, aku serahkan kepadamu orang-orang ini yang suka ganggu saya, yang suka menyakiti saya. Kata para sahabat Nabi, Abu Hurairah mengatakan apa? Demi Allah, nama yang disebut Nabi satu persatu semuanya meninggal di perang Badar, kecuali hanya satu orang yang kemudian masuk Islam. Yang lainnya yang nyakitin Nabi Muhammad di perang Badar semuanya wafat. Bahkan diriwayatkan Nabi itu sebelum perang Badar, besok mau perang, malamnya menggiring sahabatnya ngasih tahu, fulan nanti mati di sini, ini fulan matinya di sini, ini fulan nanti matinya di sini. Kata sahabat Nabi, keesokan hari ketika selesai peperangan, yang ditunjuk sama Nabi mati di sini, ya mati di situ betul.
Karena apa? Menyakiti kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintanya Sayyidah Fatimah Zahra gak rela ayahnya disakiti. Cintanya Sayyidah Fatimah Zahra kepada Rasulullah sampai ketika dikabari dirinya adalah keluarga yang pertama wafat setelah Nabi Muhammad, tersenyum bahagia. Dikabarin meninggal dunia, bukannya takut, bukannya sedih, tapi tersenyum bahagia. Karena apa? Waktunya berpisah dengan sang ayah ternyata tidak lama. Hanya 6 bulan setelah wafatnya Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah Zahra kemudian menyusul junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di bulan Rajab ini di tahun tersebut pamannya Nabi wafat. Di tahun tersebut istri tercintanya Nabi meninggal dunia. Nabi Muhammad sedih sampai disebut dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Allah Subhanahu wa ta'ala hendak membahagiakan Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala mau menggembirakan Nabi. Wanita itu kalau sedih kadang kan dibahagiakan sama suaminya, diajak jalan-jalan. Kalau ada perempuan istri sedih, suaminya ingin menyenangkan hati istrinya, dibawa jalan-jalan. Kalau kaya dibawa jalan-jalannya keluar negeri. Kalau hidupnya pas-pasan jalan-jalannya keluar kota. Kalau hidupnya ngepres jalan-jalannya di dalam kota. Kalau sangat tidak punya paling mentok jalan-jalannya ke warung mie ayam depan rumah. Tapi ada upaya apa? Membahagiakan istrinya yang lagi sedih. Nah, ini Nabi Muhammad kekasihnya Allah. Nabi Muhammad sedih, Allah Ta'ala mau bahagiakan Nabi. Yang membahagiakan siapa? Yang punya jagat raya, yang punya alam semesta. Jalan-jalannya nggak nanggung. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, luar negeri. Setelah dari luar negeri keluar dari alam semesta ini menuju ke langit-langitnya Allah sampai akhirnya berjumpa dengan Allah Subhanahu. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Perjalanannya Nabi Muhammad, Nabi sedih. Ketika sedih sama Allah diperjalankan. Perjalanan itu salah satunya tujuannya juga untuk membahagiakan Nabi Muhammad. Jalan-jalannya Nabi kemana? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini kunci dari Allah Ta'ala. Nabi Muhammad ketika sedih diperjalankan oleh Allah supaya bahagia. Jalan-jalannya kemana? Dari masjid menuju masjid. Berarti siapapun yang dalam keadaan sedih di dunia ini, obat penawar kesedihan di mana? Di tempat yang ngajak kita ingat kepada Allah Subhanahu, yaitu di masjidnya Allah Subhanahu. Lihat perjalanannya Nabi Muhammad minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Perjalanan yang indah, perjalanan yang menunjukkan betapa besarnya derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau akhirnya diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang perlu kita catat, Nabi Muhammad dapat kemuliaan besar sehingga bisa berjumpa dengan Allah, melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj karena apa? Sabar. Makanya sabar itu buahnya nikmat. Orang yang sabar tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu. Perjalanan Isra wal Mi'raj bukan hadiah secara tiba-tiba, tapi ada pengorbanan. Pamannya meninggal, sabar. Istrinya meninggal, sabar. Disakiti sama kaumnya, sabar. Difitnah sama kaumnya, sabar. Dihina sama kaumnya, sabar. Godaan demi godaan yang menimpa Nabi Muhammad gak jadikan Nabi Muhammad itu lari atau berhenti.
tapi beliau menerima semua cobaan itu dengan ketabahan, kesabaran, dan ridha atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau misalnya jenengan yang duduk di sini ngelihat orang mau jatuh ke jurang, terus jenengan kasih tahu, awas jangan mundur, belakangnya jurang. Orang itu malah marah, malah mukul kita. Kira-kira perasaan kita seperti apa? Kita mau menyelamatkan orang, orangnya malah marah, orangnya malah mukul kita. Yang ada malah kita doakan, mati sana, kecebur sana. Nabi Muhammad, orang mau terjerumus ke dalam api neraka, diselamatkan sama beliau. Apakah semua yang diselamatkan sama Nabi nerima? Banyak juga yang gak nerima. Malah Nabi dicaci, dimaki, difitnah, disakiti, dilukai. Ketika pamannya meninggal, istrinya meninggal, Nabi sedih, pergi ke Taif. Karena orang Taif itu terkenal baik-baik. Taif itu letaknya 180 km dari kota Mekah. Penduduknya terkenal baik. Dan Nabi Muhammad masih punya kerabat di Taif. Barangkali penduduk Taif kalau didakwahi untuk mengikuti ajaran Allah, nerima. Barangkali saudara-saudara saya di Taif mau membela saya dan melindungi saya. Nabi pergi ke Taif. Ternyata apa? Sampai di Taif, penduduk Taif mau diselamatkan sama Nabi dari neraka, mau diajak masuk ke dalam surga. Malah penduduk Taif menghina Nabi, menyakiti Nabi Muhammad. Nabi di Taif dilemparin batu sampai kakinya berdarah, sampai jalan saja nggak mampu. Jalan itu sambil kesakitan, nggak mampu, kakinya terluka. Zaid ibnu Thabit yang pergi sama Nabi Muhammad itu sampai jadikan badannya tameng buat Nabi. Nabi dilemparin batu kerikil, itu sahabatnya yang bernama Zaid ibnu Thabit berdiri di depannya Nabi, menjadikan pundaknya dan badannya sebagai tameng. Dilemparin Nabi, kena ke pundaknya. Dua-duanya terluka. Sampai akhirnya Nabi Muhammad keluar dari pedesaan Taif, singgah di sebuah kebun kurma. Maka turun malaikat Allah yang jaga gunung-gunungnya Allah Subhanahu. Bagaimana kira-kira kalau jenengan tadi mau menyelamatkan orang, orangnya malah mencaci maki, orangnya malah memaki, orangnya malah mukul. Terus tiba-tiba datang polisi. Polisinya masih saudara kita. Nanya, kenapa kau? Itu saya disakitin sama orang itu padahal saya mau nolong. Kalau perlu kita minta polisi itu menjarakan. Kalau perlu dia ditangkap di penjara seumur hidup. Nabi Muhammad yang turun bukan polisi, yang turun malaikat yang tugasnya menjaga gunung-gunung Allah di bumi. Ini gunung semua di bawah kendalinya malaikat itu. Malaikat yang jaga gunung tadi turun, kemudian berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, innallaha sami'a radda qaumik. Allah Ta'ala sudah mengetahui kalau engkau diusir oleh kaummu, dan saya diperintahkan untuk taat kepada perintahmu. Kalau kau izinkan wahai Rasulullah, ini gunung yang ada di dekat Taif akan saya angkat, kata malaikat tadi, dan saya jatuhkan ke penduduk Taif supaya semuanya mati. Ini penduduk Taif nyakitin Nabi Muhammad. Harusnya dibiarkan, sudah biar binasa. Tapi di situ nampaklah sosok Nabi yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan, dan kami tidak utus engkau kecuali membawa rahmat bagi alam semesta. Kalau rahmat kasih sayangnya bagi alam semesta, berarti ya sayang juga kepada yang memusuhi. Berarti sayang juga kepada yang menzalimi. Berarti sayang juga kepada orang yang berbuat buruk kepada dirinya. Karena rahmatnya luas mencakup siapapun yang ada di alam semesta. Maka ketika malaikat tadi mau menghancurkan penduduk Taif, Nabi malah ngelarang, jangan. Karena saya berharap kalau mereka nggak beriman, nanti anaknya beriman. Kalau anaknya nggak beriman, cucunya beriman.
Kalau cucunya nggak beriman, nanti keluar dari tulang sulbi mereka generasi-generasi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak dihancurkan, tapi malah didoakan sama Nabi supaya beriman kepada Allah. Yang didoakan bukan orang yang berbuat baik kepada beliau, tetapi yang didoakan malah orang yang berbuat buruk kepada beliau. Yang didoakan orang yang berbuat jahat kepada beliau, plus anaknya didoakan, cucunya didoakan, bahkan generasi yang belum datang didoakan sama Nabi Muhammad agar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hebat atau kemuliaan yang Allah berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jadikan bulan Rajab ini bulan yang istimewa. Yang hadir di majelis sholawatan harus punya agenda. Ini kira-kira yang hadir di sini tahunya kalau Az-Zahir mau sholawatan di sini dari berapa bulan yang lalu? 3 bulan. Punya agenda nggak mau hadir? Pastikan punya agenda, ditulis tanggal sekian ada acara sholawatan sama Az-Zahir. Berarti saya nggak mau kemana-mana, saya mau hadir. Bulan Rajab harus punya agenda. Bulan Rajab sudah lewat 1-2 hari atau 3-4 hari, atau mau meninggalkan kita 1 minggu pertama, masih ada 3 minggu. Harus punya agenda. Saya nggak boleh melewatkan bulan Rajab kecuali pagi minimal 70 kali istighfar, malam minimal 70 kali istighfar. Kalau nggak dibaca jangan tidur. Kalau belum baca jangan pernah merasa tenang, harus diagendakan. Karena manusia yang nggak punya agenda nggak akan naik ke kualitas yang lebih baik. Bulan Rajab bulan yang istimewa buat Nabi Muhammad, berarti saya harus mengistimewakan Nabi di bulan ini. Besok pagi hari Selasa, misal besok pagi hari Selasa saya mau ngamalkan 1 sunnah saja. Apa? Setiap ketemu sama orang saya harus ngucap Assalamualaikum. Tulis di handphone kita, Selasa harinya salam. Keluar dari rumah ketemu sama siapa saja, Assalamualaikum. Hari Rebo punya agenda. Apa agendanya? Hari Rebo saya nggak mau minum kecuali dalam keadaan duduk ngikutin sunnahnya Nabi. Hari Kamis, karena Kamis saya nggak begitu sibuk, insya Allah pagi saya mau sholat 2 rakaat duha. Hari Jumat saya mau berangkat sholat Jumat mulai dari jam 11 biar ngikutin sunnahnya Nabi Muhammad dan mandi sebelum sholat Jumat. Hari Sabtu saya sibuk, saya nggak bisa ngamalkan sunnahnya Nabi Sabtu itu. Kalau begitu ambil sunnah yang ringan. Apa? Tersenyum. Ketemu sama siapapun pasang wajah senyum dengan niat apa? Ngikutin sunnahnya Nabi. Hari Minggu waktunya istirahat. Kalau amal ibadah nanti saya capek, amalkan yang ringan. Apa? Hari Minggu saya nggak masuk kamar mandi kecuali pakai kaki kiri, nggak keluar dari kamar mandi kecuali dengan kaki kanan, dengan niat ngikutin sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak punya agenda, ya lewat Rajab ini seperti Rajab yang lalu. Akhirnya masuk Sya'ban nggak ada perubahan, masuk Ramadan kita nggak dapetin apa-apa. Kata para ulama, Rajab itu bulan kalian mempersiapkan lahan untuk menanam. Sya'ban kalian menanam, Ramadan kalian panen. Kalau lahannya saja nggak disiapkan, terus bagaimana caranya mau nanam? Kalau lahannya saja nggak dipersiapkan, terus bagaimana caranya panen? Nyiapkan lahan saja tidak, nanam saja tidak, terus berharap panen di bulan suci Ramadan. Mustahil. Dari Rajab dipersiapkan, jadikan bulan ini kita perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Ibarat mempersiapkan ladang, istighfar itu bersihkan dari hama dan virus. Sya'ban bulannya sholawat, perbanyak sholawat kepada Nabi dan juga perbanyak sunnahnya Nabi. Ibarat kita menanam. Nanti datang bulan suci Ramadan, bulan panennya umat Islam. Pahala sunnah pahalanya seperti wajib, yang wajib pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga malam hari ini menjadi malam maghfirah buat kita. Tidak keluar dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah berkahi bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kita insya Allah ke dalam bulan suci Ramadan, sehingga bisa berpuasa dalam keadaan imanan wahtisaban dan mendapatkan pembebasan dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi apa yang disampaikan oleh beliau guru kita Al Habib